Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah TK Negeri Tirta Makmur. Yang saya hormati pula ibu-ibu pendidik hebat TK Negeri Tirta Makmur. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencurahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat sehingga dapat berkumpul dalam acara aksi nyata budaya positif TK Negeri Tirta Makmur ini dengan keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Marilah kita syukuri dengan lafaz syukur hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berkat beliaulah kita dapat merasakan cahaya keilmuan seperti yang kita rasakan saat ini, dan semoga kita senantiasa dapat melaksanakan sunah-sunah Rasulnya dan bersolawat sehingga Allah meridhoi kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu semua, di sini kami minta kelonggaran waktunya untuk kita membuat untuk saya menyampaikan aksi nyata saya di program calon guru penggerak ini. Saya mendapat tugas yaitu membuat aksi nyata tentang budaya positif TK Negeri Tirta Makmur. Mungkin biar acara kita berjalan semangat dan ceria, kita ice breaking dulu ya ibu-ibu ya. Kita dengan duduk aja insya Allah bisa. Oke, kita ikutin gerakannya ya Bu. Karena hobi Korea ini. Oh, Siap-siap ya. Oke, terima kasih. Semoga dengan ice breaking nanti kita semangat untuk mengikuti acara selanjutnya ya Ibu. Baik, di sini kita masuk ke materi ya Ibu ya. Di sini dengan judul pendidikan guru penggerak seperti kita ketahui bersama, saya lagi mengikuti program pendidikan guru penggerak di angkatan 9 ini. Nah, di sini acara kita yaitu membuat aksi nyata budaya positif TK Negeri Tirta Makmur. Nah, di sini mungkin sudah kenal ya Bu dengan saya, yaitu siapa yang sudah tahu nama saya? Aku dulu. Nama
Nama saya Kesi Bawati, calon guru penggerak angkatan 9. Nah, di TK ini Tirta Maulida. Nah, mungkin sebelumnya saya bercerita sedikit ya Bu dari program CGP ini. Saya 2 kali mendaftar. Di pendaftaran pertama saya tidak lulus karena lupa, tidak saya klik kirim berkas, sudah selesai, ternyata belum dikirim. Nah, terus motivasi saya sebenarnya waktu itu kan kurang lebih tahun 2021 di akhir dan awal 2022 kan kita ketahui bersama kalau saya sakit lumayan parah itu ya Bu ya, sampai berbulan-bulan saya sempat tidak hadir. Nah, di situ saya sungguh nikmat sehat itu sungguh luar biasa ya Ibu-ibu. Waktu itu sakit itu sungguh cuma bisa memandangi video teman-teman, memandangi foto teman-teman ketika mengajar, ketika dan rasa apa ya? Ternyata sakit itu sungguh nikmat yang kita perlu syukuri juga. Dengan begitu kita bisa introspeksi diri, kita bisa mengambil pelajaran. Sehingga pelajaran yang saya dapatkan itu tadi, ternyata sehat itu sangat berharga. Dan bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu sehat itu. Sehingga waktu itu setelah saya diberi kesehatan, alhamdulillahirobbilalamin, saya tergerak untuk mengikuti calon guru penggerak ini. Dan yang kedua, motivasi eksternalnya tuh melihat teman-teman yang sudah berpengalaman itu ya, angkatan 6 tuh kok sepertinya ilmunya itu sangat menarik sekali gitu. Akhirnya saya termotivasi sehingga saya mendaftarkan diri, dan ternyata setelah mengikuti pendidikannya memang alhamdulillah sangat luar biasa sekali ilmu yang didapatkan. Dan semoga nanti saya bisa berbagi praktik dengan teman-teman di lingkungan sekolah ini maupun di luar umum nanti. Nah, untuk selanjutnya yaitu budaya positif. Nah, budaya positif ini ada di modul 1.4. Nah, di modul budaya positif ini terdiri dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi, 3. keyakinan kelas, 4. kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5. posisi kontrol, 6. segitiga restitusi. Nah, ini semua sangat diperlukan oleh suatu lembaga atau suatu sekolah ataupun pribadi kita seorang guru. Di sini kita pertama menjelaskan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan ya Ibu ya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini disiplin mungkin ada yang bisa membantu membacakan ya Ibu-ibu, siapa yang berkenan? Mungkin dari Bunda Eka saya minta tolong untuk membacakan makna dari disiplin. Silakan. Baiklah, saya akan membantu menjawab tentang disiplin. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya, disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Terima kasih. Nah, itu tadi makna dari disiplin ya, Bu. Nah, di sini kita lanjutkan tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu terdiri dari 6 institusi atau organisasi yang menjelaskan tentang nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama yaitu Profil Pelajar Pancasila, yang terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Yang kedua menurut Ibu Primary Years Program, sikap murid yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya menurut 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation, yaitu cinta Tuhan dan genap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri,
kreatif, rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nah, selanjutnya yang keempat, ya mungkin itu semua yang seperti sudah kita ketahui bersama ya Bu ya, sikap-sikap kebajikan universal ya, tentang toleransi, tenggang rasa, dan tolong menolong seperti itu. Mungkin sudah kita pahami semua ya Ibu-ibu untuk nilai-nilai kebajikan dari universal. Untuk selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, ini sangat banget kaitannya dengan kita dalam keseharian kita di dunia pendidikan. Seringkali kita menghukum anak ya tanpa sadar karena kita refleks ya Bu ya. Nah, di sini kita menjelaskan tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, yang pertama mungkin kita kenali dulu teori motivasi perilaku manusia. Di sini siapa yang ingin membacakan, mungkin sama saya meminta tolong Bunda Sipa, dipersilakan. Bacain baiklah. Teori motivasi eksternal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Motivasi internal. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Terima kasih. Nah, terima kasih atas waktunya Bunda Siva. Di sini kita akan bermain kuis ya Ibu-ibu, biar kita lebih menarik kegiatan kita. Kita bermain kuis motivasi internal dan eksternal. Nah, di sini motivasi internal dan eksternalnya yaitu dari pertanyaan ini ya Ibu-ibu, kuis perbedaan motivasi internal dan eksternal. Ketahui tadi ya Bu, motivasi eksternal itu motivasi dari luar yang bisa memotivasi kita untuk melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi internal itu memang kesadaran dari diri kita sendiri. Nah, jadi sekarang kita bermain kuis tentang motivasi eksternal dan motivasi internal. Baik. Di sini ada pertanyaan ya Ibu-ibu ya. Nah, menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Itu kalau motivasi internal, motivasi diri itu untuk apa? Motivasi eksternalnya itu apa? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Ayo Bunda Fitri, kami persilakan. Menurut saya motivasi internalnya, kenapa kita menggunakan helm dalam mengendarai kendaraan roda 2, yaitu untuk keselamatan kita atau menjaga kepala kita. Dan untuk motivasi eksternalnya agar tidak mengganggu pengendara yang lain dengan kita menggunakan helm. Terima kasih. Helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kalau motivasi internal ya, yaitu tadi demi keselamatan kita, melindungi kepala kita, melindungi kita apabila terjadi kecelakaan ataupun apa. Walaupun di desa, walaupun nggak memandang itu di desa, itu di kota, kalau memang motivasi internalnya kuat, yaitu tadi tetap memakai helm. Sedangkan motivasi eksternal mungkin kita takut kalau kena tilang. Nah, itu pasti utama ya kan? Takut kena tilang, takut ditangkap polisi, nah dan sebagainya. Dan untuk yang kedua yaitu datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Mungkin di sini ada yang menjelaskan apa motivasi internalnya dan motivasi eksternalnya. Kami persilakan kepada Bu Ida. Baiklah, di sini datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, motivasi internalnya mungkin itu yang melatih kemandirian agar tepat waktu. Kalau motivasi eksternalnya menurut saya itu memberikan mencontohkan agar bersikap agar mandiri, misalnya datang tepat waktu seperti itu. Jawabannya tepat sekali. Datang tepat waktu pada saat mengikuti motivasi pelatihan itu yaitu tadi
memang dari kesadaran diri kita bahwa disiplin itu memang perlu gitu. Memang kita harus tepat waktu, memang harus disiplin waktu. Sedangkan mungkin motivasi eksternalnya yang mungkin kita nanti malu gitu ya. Kalau kita terlambat, oh nanti jadi pusat perhatian nih datang terakhir gitu seperti itu. Nah, mungkin sekarang kita lanjutkan slide berikutnya ya Ibu-ibu, yaitu tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini saya minta bantuan kepada Bu Fitri mungkin untuk membacakannya. Kami persilakan. Baiklah, kami akan membacakan hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak terlibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid yang hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Untuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak-pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Terima kasih. Pengertian hukuman dan konsekuensi. Mungkin kita selama ini tanpa sadar ya, kita sudah melakukan hukuman kepada anak didik kita. Ya mungkin sudah sampai kita selesai memahami modul ini, kita akan mengetahui dan kita bisa merubah mindset kita bahwa hukuman atau konsekuensi itu tidak baik untuk anak-anak didik kita. Nah, di sini kita bermain kuis lagi Ibu-ibu. Kita bermain kuis perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini nanti ada pertanyaan. Nah, di sini ada pertanyaan ya Ibu-ibu. Mungkin nanti Ibu-ibu bisa menjawabnya di kertas ini. Satu hukuman atau konsekuensi itu aja. Kalau satu hukuman, jawab hukuman. Kalau konsekuensi, jawab konsekuensi. Jadi di sini di kertas satu lembar nanti Ibu jawab aja nomor 1 sampai ada 5 pertanyaan itu ya Bu. Kalau satu hukuman menurut Ibu hukuman, tulis hukuman. Kalau menurut Ibu konsekuensi, tulis konsekuensi. Baik, minta tolong untuk bergilir dibagi satu-satu benar Pak. Nah, di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu menurut ibu-ibu hukuman atau konsekuensi. Ayo Bu, langsung kita tulis untuk mempersingkat waktu. Nomor 1, tinggal tulis saja hukuman atau konsekuensi menurut ibu. Nanti kita dari mengelilingi basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Dan nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali untuk pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga. Boleh bekerja sama. Tidak UN ini Bu, boleh bekerja sama. Sudah selesai Bu Fitri? Nah, iya. Ini jawabannya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, semua benar. Sudah, mungkin ada yang bisa menjelaskan? Di nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Umur 7 ternyata. 7 ini dua ya Bu. Semua coba 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Ternyata paling bawahnya belum saya baca. Apa kan bawah? Mungkin salah satu aja ya Bu ya yang mewakili menjawab. Mungkin dipersilakan kepada Bu Eka ya.
Menjelaskan aja. Untuk pelajaran nomor 1 itu apa, itu apa. Tapi jelaskan. Wija. Baiklah, kalau menurut saya mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kalau menurut saya itu termasuk hukuman. Kalau menurut saya ya, karena kalau menurut saya hukuman itu memberikan hukuman secara fisik dengan cara menulis seperti itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih atas waktunya Bu Eka. Pertanyaannya kita bahas bersama karena di sini saya juga memang baru belajar dan sama-sama kita menyampaikan. Jadi kita lihat bersama ya Bu, apakah tepat yang disampaikan teman kita. Berikut ya nih. Alhamdulillah, tepuk tangan buat Bu Eka. Jawabannya benar sekali. Itu termasuk hukuman karena itu tadi ya Bu. Hukuman itu tindakan kesalahannya tidak hukuman dengan konsekuensinya saya tidak akan terlambat. Ini kan tidak ada hubungannya dengan menulis 100 kali. Sedangkan kan itu kesalahannya hanya datang terlambat seperti itu. Jadi dia termasuk ke hukuman. Sedangkan kedua juga termasuk ke hukuman karena lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Karena itu juga tidak ada kaitannya seperti itu. Tidak ada kaitannya dengan datang terlambat dengan berkeliling lari 2 kali. Malah menimbulkan mungkin efek jera ya atau trauma atau malu seperti itu. Sedangkan sebagai guru setidaknya kita sebagai manajer bukan menghukum anak tapi memanajeri. Terus yang berikutnya yaitu murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah itu kan tidak ada kaitannya ya Bu ya, menggunakan masker dengan push up. Terus menggantikan kertas tugas temannya yang dicoret-coret. Nah ini termasuk konsekuensi karena dia tadi mencoret kertas temannya. Jadi konsekuensinya mengganti kertas yang dicoretnya. Jadi ada hubungannya atau kaitannya. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Sepakat ini Bu, konsekuensi ada kaitannya, ya kan? Karena air tumpah otomatis konsekuensinya harus mengelap tumpahan air tersebut. Sedangkan murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah ini termasuk hukuman ya Bu. Kemarin ada cerita ya Bu, teman-teman CGP kami itu seperti itu juga Bu. Dulu pengalaman dia waktu di SD. Makanya kita mulai saat ini ya Bu, kita merubah mindset kita. Terkadang kita tanpa sadar terlihat sepertinya biasa aja, tapi ternyata terkadang mengena sekali di hati anak-anak itu sampai merasa sampai dia dewasa seperti yang teman saya alami ya Bu. Ya waktu itu beliau terlambat, terus buku LKS-nya tuh tertinggal. Jadi dia dihukum itu suruh mengelilingi lapangan sekolah. Terus sambil berkeliling mengelilingi sekolah tadi, terus suruh ambil LKS yang ditinggal, padahal kan waktu itu jauh dan banjir. Dan setelah kejadian itu ya dia menceritakannya sampai menangis sampai dia pun sudah menjadi seorang guru, sudah menjadi seorang pendidik, itu masih mengena gitu, masih begitu membuat traumanya gitu. Jadi tanpa kita sadari pun terkadang kita dalam anak-anak seketika berbuat tidak sesuai dengan keinginan kita sih sebenarnya. Padahal karena sebenarnya anak-anak itu memang belum tahu, anak-anak itu motivasi apa rasa ingin tahunya kan yang lebih besar itu tadi. Jadi mudah-mudahan setelah kita mempelajari ini nanti kita bisa merubah mindset kita bisa menjadi guru yang bisa memanajeri murid, bukan hanya menghukum atau
menghukum dan membuat rasa bersalah itu yang banyak sekali terjadi ya Bu. Nanti ada di slide selanjutnya. Mungkin udah paham ya Bu antara hukuman dan konsekuensi. Kalau konsekuensi tadi kan ada kaitannya dengan yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan. Sedangkan hukuman itu spontan aja dan itu ternyata membuat trauma jangka panjang ke anak seperti itu. Kalau di konsekuensi masih jangka pendek Bu, karena memang ada hubungannya dengan yang dilakukannya itu tadi. Untuk slide selanjutnya. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu keyakinan kelas Bu. Nah, ini keyakinan kelas ini sebenarnya kalau dulu itu tentang peraturan ya Bu. Nah, kenapa sekarang disebut dengan keyakinan kelas? Kalau peraturan itu kan seolah-olah kan jadinya motivasi eksternal Bu. Oh, saya melakukan biar tidak terlambat sekolah, biar tidak dimarah Bu Guru. Ya kan? Kalau membuang sampah pada tempatnya dilarang membuang sampah pada tempatnya peraturannya kan karena biar tidak dimarah Bu Guru seperti itu. Kalau keyakinan kelas, jadi kita menimbulkan motivasi internal Bu, motivasi dari dalam diri kita bahwa memang datang tepat waktu ke sekolah itu memang suatu kedisiplinan, rasa disiplin kita. Terus membuang sampah pada tempatnya itu juga termasuk peduli lingkungan. Peduli lingkungan seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu kalau sekarang itu keyakinan kelas, kalau dulu peraturan. Jadi kita rubah mindsetnya. Kalau dulu peraturan, sekarang menjadi keyakinan. Nah, di sini ditekankannya karena peraturan hanya seolah-olah peraturan tuh bisa dilanggar. Tapi kalau keyakinan kelas itu dari hati, memang dari kesadaran diri sendiri seperti itu. Nah, di sini kita pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal seperti tadi kita sudah membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak tadi ya Bu ya. Seperti kalau dulu kan peraturannya dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu kan termasuk peraturan. Sedangkan untuk memotivasi intrinsiknya, motivasi internal, kesadaran diri otomatis berarti kita buat dengan peduli lingkungan. Kita atau murid atau guru peduli lingkungan. Dengan peduli lingkungan termotivasi dari diri kita bukan hanya di sekolah, tapi nanti dimanapun tempat. Kalau kita mendapati sampah, nanti kita akan peduli, kita akan membuang sampahnya tersebut. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, di sini Bu, dulu kan kalau itu kan dilarang membuang sampah, jangan merokok, itu kan kalimat negatif ya Bu. Jadi keyakinan kelas itu yang positif, berarti kalau jangan merokok atau jangan mengonsumsi narkoba. Jadi kalimat positifnya seperti apa Ibu-ibu? Hindari masih itu. Jadi kalimat universalnya, bentuk positifnya itu menjaga kesehatan. Jadi udah masuk ke seluruh menjaga kesehatan. Ya tidak minum minuman keras, tidak merokok, makan makanan yang sehatnya seperti itu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh siswa warga sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi kita tuh bukan hanya aturan kita seperti itu, tapi kita kesepakati bersama. Seperti tadi kita sudah melakukan dengan anak-anak ya Bu. Kita keyakinan kelas kalau peduli lingkungan apa? Kan anak-anak dapat menyebutkan, membuang sampah pada tempatnya, menaruh sepatu di rak seperti itu. Nah, itu juga berlaku untuk kita sebagai guru, karena apalagi kita sebagai guru itu kan teladan ya Bu, kita yang dicontoh dan ditiru. Setiap kita datang, kita menyapa teman, tegur salam, sapa, senyum, dan seperti itu. Itu termasuk keyakinan kelas yang mungkin nanti kalau dalam kesempatan ini kita nanti belum waktunya sudah habis membuat keyakinan kelas, mungkin besok waktu yang akan datang kita bisa membuat keyakinan kelas bersama ya Ibu-ibu, untuk kita merefleksi kembali seperti itu, seperti tentang pemahaman kita antara peraturan dan keyakinan kelas. Nah, selanjutnya kita bermain kuis lagi ya Ibu-ibu. Di sini permainan kuisnya tentang perbedaan
peraturan dan keyakinan sekolah. Ya, tadi sudah saya sebutkan ya sebagian ya. Tinggal menjawab di sini. Nanti kita tolong Bunda kameranya. Nah, ini Bu. Di sini kuisnya yaitu kita membuat keyakinan kelasnya Bu dari kalimat-kalimat positif universal tadi. Mungkin di sini salah satu saja yang bisa mewakili. Siapa di antara? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu termasuk ke peraturan. Jadi keyakinan kelasnya bagaimana ya Ibu-ibu? Menurut Ibu dari keterangan dan mungkin kita tadi sudah bersama anak-anak tadi. Kalau menurut saya di situ sudah dijelaskan bahwa selalu kembalikan buku ke tempatnya kan termasuk peraturan. Kalau untuk kalimat keyakinan kelasnya menurut saya itu termasuk ke peduli terhadap lingkungan. Lingkungan kan nggak hanya alam ya Bu ya, lingkungan sekitar kita misalnya kelas atau pojok baca dan lain sebagainya. Terima kasih. Karena selalu kembalikan buku ke tempatnya itu tadi. Termasuk ke lingkungan kelas. Kalau selama ini kan anak-anak mungkin membaca buku langsung ditinggal aja kan, tidak dipandang kan, tidak itu ya, tidak nyaman, tidak itu. Jadi keyakinan kelasnya itu tadi ke peduli lingkungan, di situ sudah menyangkut banyak pengertian ya ibu-ibu ya, termasuk ke tanggung jawab. Nah, dilarang mengganggu orang lain itu termasuk ke menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, juga menghormati orang lain dan berkomitmen. Memang berkomitmen diri bahwa memang datang tepat waktu itu disiplinan kita seperti itu. Terus dilarang melakukan kekerasan, itu termasuk keselamatan. Nah, dilarang menggunakan narkoba itu demi kesehatan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Mungkin lanjut saja ya Ibu, kita selanjutnya yaitu ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu yaitu tidak terlihat di sini ya Bu. Yang pertama bertahan hidup, kesenangan, kasih sayang, penguasaan dan kebebasan. Nah, di sini sangat kita utamakan ya Bu, apalagi untuk anak-anak itu dalam mendidik usia TK yang kita utamakan kemarin yaitu dengan kesenangan, kita buat anak-anak senang. Terus kita mengajar dengan cinta dan kasih sayang. Itu pun nanti anak-anak juga akan melahirkan cinta dan kasih sayang sesama teman-teman. Kebebasan, kita beri di sini kebebasannya kebebasan yang bermakna dan terukur ya Ibu-ibu. Jadi kebebasan kita memberi anak-anak itu untuk kesempatan bereksplorasi, berimajinasi, sehingga anak-anak bukan hanya terpaku hanya kita seperti itu, tapi anak-anak kita beri kesempatan untuk mengeluarkan imajinasinya dan eksplorasinya seperti itu. Kita lanjut slide berikutnya. Nah, di sini 5 posisi kontrol ya Ibu-ibu. Di sini kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Nah, di sini penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Yang ketiga, teman. Nah, di sini mungkin kita sesekali bisa menggunakan teman, posisi teman ya Bu ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif ya Bu. Jadi kita tidak selamanya, sesekali kita sebagai teman. Tapi kalau kita selalu sebagai teman, nanti kita posisinya menjadi negatif juga Bu. Jadi anak-anak itu semena-mena terhadap kita.
Jadi anak-anak tidak ada rasa hormat atau sopan santun lagi seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu posisinya sebagai pemantau. Di sini kita memantau gerak-gerik anak, mengawasi. Saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, sedangkan manajer, di posisi manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Jadi di sini ya Bu, posisi yang paling penting kita gunakan sebagai guru yaitu manajer. Nah, di manajer ini posisinya kita bersama-sama dengan murid itu membuat kesepakatan. Jadi bukan hanya dari kita seperti itu. Jadi kesepakatan dengan murid dan kita itu sebagai manajer. Nah, semoga kita bisa menjadi posisi guru sebagai manajer Bu. Walaupun sesekali kita sebagai pemantau dan teman. Tapi sebisa mungkin kita menghindari sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Karena ini efeknya sangat dalam ya Bu. Ini bisa sampai ke kita besar nanti seperti itu. Tapi alhamdulillah selama pendidikan dari SD sampai itu belum pernah mendapatkan hukuman yang menimbulkan jerat. Cuma satu sih Bu, cerita yang membuat malu diri sendiri sih sepertinya. Waktu itu disuruh untuk mengikuti lomba bahasa Inggris ya Bu. Padahal bahasa Inggris saya ya ala kadarnya, tapi bapak guru itu pokoknya udah nggak apa-apa, gampang, yang penting ngomong. Ya karena tidak ada kesiapan ya berangkat ya itu tadi otomatis ya ala kadarnya ya cuma assalamualaikum pembukaan dan penutup seperti itu. Jadi di situ malu ya kan, udah ditanggung jawabi seorang guru, maksudnya berarti kan kita dianggap mampu seperti itu, tapi kita tidak bisa itu. Jadi masih teringat selalu dari sekarang, jadi memotivasi untuk kita terus belajar gitu. Nah, untuk selanjutnya ibu-ibu kita kuis lagi nih Bu. Bermain kuis perbedaan 5 posisi kontrol. Nah, di sini Jemput. Nah, di sini Bu kuisnya Bu. Nanti ibu-ibu tinggal menjawab saja. Siapa yang mengatakannya tadi? Ada 5 tadi Bu. Sebagai teman, penghukum, rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Dari pertanyaan-pertanyaan ini, manakah yang termasuk apa tadi? Kalau saya kecewa sekali dengan kamu, ini termasuk apa ya kira-kira ya Bu? Termasuk teman, atau penghukum, atau pembuat rasa bersalah? Apa ya Bu? Ayo. Pembuat rasa bersalah. Oke, kita simpan. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini termasuk penghukum atau pembuat rasa bersalah atau teman? Penghukum, oke. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini termasuk ke teman, oke. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman, oke, kita simpan. Bagaimanakah kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Termasuk dari manajer, pemantau, atau teman. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Apa? Pemantau, apa manajer? Kita simpan, nggak apa-apa, nggak ada jawaban salah dan benar. Terus kamu selalu paling yang terakhir. Nah, ini hukuman atau pembuat rasa bersalah ya? Hukuman. Oke, kita lihat bersama. Nah, di sini ternyata benar sekali yang disampaikan oleh Bunda Fitri. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu pembuat rasa bersalah, kecewa. Otomatis, oh iya, aku sudah membuat kecewa Bu Guru. Otomatis kan seperti itu. Itu seringkali kita lakukan ya Bu, tanpa kita sadari. Dengan anak kita sendiri pun bahkan seperti itu. Terus yang selanjutnya, penghukum. Ya betul sekali. Kamu tidak benar melakukan ini. Seolah-olah menghakimi. Padahal sebenarnya anak itu mungkin punya pemikirannya sendiri kenapa dia tidak melakukan itu seperti itu. Nah, selanjutnya ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, demi ibu bapak. Demi ibu bapak itu termasuk teman, kan demi kita. Terus apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Betul sekali, pemantau. Dan bagaimanakah kamu bisa menyelesaikan masalah ini termasuk ke manajer? Nah, itu tadi. Bagaimana? Jadi kita akan seolah-olah mengajak anak untuk memberi kesempatan anak-anak untuk bereksplorasi, menyelesaikan masalah yang dihadapi.
Sedangkan kamus selalu paling terakhir yaitu termasuk ke penghubung. Nah, oke Bu, sekarang kita ke segitiga restitusi. Nah, sudah kita ketahui bersama ya Bu. Nah, mungkin tinggal slide yang terakhir lagi, kita masuk ke segitiga restitusi. Di sini dalam kita menyelesaikan masalah yang dihadapi anak, kita untuk sebisanya memakai segitiga restitusi ini ya Bu ya. Segitiga restitusi saya harap untuk kepada Bu Sari untuk membacakannya. Kenapa ini ya? Bu Sipa. Kepada Bu Ida. Dari sini saya mau mencoba membacakan ya segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Terima kasih. Nah, baiklah Ibu Ida, terima kasih atas waktunya tadi. Betul sekali itu tadi segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Nah, dalam menstabilkan identitas, menstabilkan identitas itu yaitu berdasarkan prinsip ya Bu, bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dan murid. Nah, selanjutnya, dia menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsiknya dan mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, di sini Ibu-ibu, kita ketahui bersama, mungkin dalam permasalahan yang memang benar-benar serius ya Bu, kalau hanya sekedar mengganggu teman, mungkin tidak sampai seperti ini. Tapi kalau memang teman itu anak tersebut masih sering melakukan, mungkin kita bisa melakukan segitiga restitusi ini, yaitu dalam menstabilkan identitas itu. Contoh pertanyaannya yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita memang kita benarkan identitas itu, maksudnya di sini memang semua orang itu pernah berbuat salah. Kita pun pernah berbuat salah, tidak mungkin kan kita tidak berbuat salah seperti itu. Dan kedua, bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kadang kita pun bisa lebih balahan. Kalau saat kita di posisi itu mungkin kita bisa lebih seperti itu. Dan di sini di validasi tindakan yang salah, kita akan menenangkan kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Terkadang kita itu ya Bu, langsung mengejasmen anak-anak ya Bu, tanpa meminta pengertian dulu kepada teman-teman. Kalau anak-anak itu melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Nah, waktu itu saya pernah melakukan segitiga restitusi ya Bu dengan murid kita di sini, memang benar Bu. Waktu itu dia melakukan ternyata hanya kesalahpahaman. Waktu berbaris, teman itu tuh memukul temannya yang satu. Temannya pun membalas. Terus setelah kami adakan segitiga restitusi, kita beri menstabilkan identitas, memang kita semua pernah melakukan kesalahan, bahkan kita bisa melakukan lebih dari itu. Setelah validasi tindakan yang salahnya, kita menanyakan mengapa kok sampai memukul temannya sampai seperti itu. Nah, ternyata jawabannya tadi dia melihat temannya itu tadi mengganggu temannya yang satunya. Nah, ternyata hanya kesalahpahaman seperti itu. Dia sebenarnya berniat baik membela temannya, tapi caranya yang salah. Nah, itu kan yang perlu kita luruskan, yang kita perbaiki. Dan selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita validasi tindakan yang salah tadi, kita tanyakan keyakinannya. Apakah tindakan seperti itu benar? Jadi, apa selanjutnya? Apa yang seharusnya dilakukan? Seperti itu. Nanti anak-anak akan dengan sendirinya mengerti ya Bu. Walaupun beliau tuh anak-anak tersebut masih di usia dini, ternyata kalau kita benar-benar menggali dan mengarahkan secara tepat, insya Allah anak-anak itu pun akan mengetahuinya seperti itu. Dan untuk selanjutnya,
mungkin sudah cukup sampai di sini materi kita tentang budaya positif. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, ibu-ibu? Kami persilahkan atau kita langsung ke reflektif. Di sini kita sama-sama belajar. Kalau saya bisa menjawab, saya jawab langsung. Mungkin kalau nanti saya belum bisa memberi jawaban yang tepat, akan saya tanyakan yang ke lebih ahlinya. Baik, ibu-ibu, ada yang ditanyakan? Kami persilahkan. Sudah cukup? Oke. Kalau cukup, kita ke materi terakhir, refleksi. Nanti kita tempel di sini kertasnya, kita sama-sama. Nah, di sini refleksi dari materi awal sampai akhir tadi, apa yang didapatkan oleh ibu-ibu. Oke, di sini pertanyaannya ada di slide berikutnya. Oke. Nah, di sini hal baru apa yang mengubah paradigma ibu yang saya dapatkan? Maksudnya saya itu ibu-ibu juga ya. Baik, di sini mungkin untuk soal nomor 1 mau warna apa, Bu? Warna pink, hijau atau kuning? Salah, itu hijau. Hijau muda, pink dan oranye kuning. Yang nomor 1 warna apa, Bu? Mari semangat. Hijau, oke. Kita bagi Bunda Siva berestafet aja. Setidaknya ini kita belajar serius juga ya, Bu, karena kita kan sudah di sekolah formal, walaupun bukan sekolah formal pun dalam keadaan kita berdiskusi, kita bisa mengetahui posisi kita di mana saat kita bercanda, di mana saat kita mengobrol, di mana saat posisi diskusi kita di mana. Kita bisa menempatkan posisi seperti itu tadi, 5 posisi kontrol tadi ya, ibu-ibu. Oke. Di sini pertanyaan nomor 1, mungkin kertas nomor hijau, tulis dulu nomor 1. Hal apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Ya mungkin apa termasuk dari yang penghukum atau keyakinan kelas atau dari budaya positif yang apa tadi? Pertanyaannya yang saya dapatkan aja gitu dari materi ini tadi, apa kira-kira seperti itu. Mungkin nanti kita tempel di sini ya, ibu-ibu, kita buat dokumentasi bersama bahwa kita pernah melakukan, dan ini pun bukan hanya sekedar tugas ya, Bu. Sebisa mungkin insya Allah nanti kedepannya kita bisa selalu merefleksi diri kita di pembelajaran, di kegiatan kita selanjutnya. Nah, mungkin kita buka juga di slide-nya, mungkin tentang, nggak apa-apa, seide ibu-ibu. Tadi kan udah tentang budaya positif tadi, ada apa aja tadi ya, Bu? Nah, ini tadi di sini mungkin mana yang mengena di hati ibu, seperti itu kan, yang sebagai posisi kita sebagai guru seperti itu. Kan mungkin singkat saja, Bu, nggak apa-apa, mengingat waktu sudah siap. Oke. Selanjutnya pertanyaan kedua, langsung kita bagi kertasnya estafet. Nanti nomor 1 dulu. Kita kalau sudah selesai ditempel di sini ya, ibu-ibu ya. Untuk pertanyaan nomor 2, perasaannya. Oh, belum ya? Tempel dulu, Bu. Ditempel di nomor 1. Kan nggak dikasih nama, Bu. Nggak apa-apa. Kan jawabannya nggak benar salah. Itu kan menurut kita. Astagfirullah. Loh, iki ngono apa ora lah ngono aku karepe lah. Enggak apa-apa. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya yang nomor 2, mau warna kuning apa warna pink, ibu-ibu? Pink. Oke, kita estafet warna pink. Tolong Bu Sari.
Nomor 2, perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Tadi perasaannya semangat, senang, sedih, bosen, itu gimana? Seperti itu. Oh ya. Hati senang malam. Masa mas tahun cali penan. Yang sudah boleh ditempel. Gantian. Boleh ditempel. Kan anak-anak yang nangis ini boleh pulang. Sedikit lagi. Enggak ngomburi. Pembelajaran apakah yang saya telah dapatkan selama mengikuti modul ini? Tadi kan banyak itu pembelajarannya. Sepengetahuan ibu-ibu aja tadi seperti apa. Kita tinggal warna kuning ya Bu ya. Estafet, mohon Bunda Siva dibagi estafet. Di sesi terakhir ini Pun NIB kayak apa tuh nomor induk apa usaha? Berusaha. Yang di kertas. pembelajaran yang kita dapatkan tadi dari ini. Oh, garek diedit aja. Mengikuti modul ini, pembelajaran ini. Makna dulu. Udah. Ya, terima kasih Ibu-ibu atas waktunya sudah mengisi refleksi. Nah, di sini mungkin akan saya bacakan perwakilan saja ya Ibu-ibu dari refleksi diri dari pertanyaan yang nomor 1, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Nah, di sini mungkin saya akan ambil salah satunya yaitu bahwa selama ini banyak kesalahan kita dalam menangani anak-anak ya, dalam penanganan hukuman seperti itu. Nah, selanjutnya refleksi tentang yang nomor 2 yaitu perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Mungkin di sini saya akan mewakili jawaban dari teman-teman yaitu di sini ada yang menjawab semangat dan senang karena mendapat wawasan. Nah, semoga nanti wawasannya bisa kita praktekkan bersama ya Bu, karena saya juga masih proses sama-sama belajar. Nah, selanjutnya yang nomor 3 yaitu pembelajaran apakah yang saya telah dapatkan selama mengikuti modul ini. Nah, di sini sangat banyak sekali ya Bu jawaban yang dituliskan teman-teman dan Masya Allah semua hampir sama. Yaitu pembelajaran yang saya dapatkan ialah tentang kedisiplinan, tentang nilai-nilai kebajikan universal, tentang segitiga restitusi, disiplin positif tersebut ya. Nah, terima kasih Ibu-ibu. Kita sudah sampai ke sesi terakhir yaitu ke penutup. Di sini mungkin kalau ada yang masih ingin ditanyakan Ibu-ibu, cukup? Cukup sekian dan terima kasih. Oke, baik Bu. Mungkin di sini saya dalam menyampaikan aksi nyata saya kurang berkenan di hati ibu-ibu atau banyak kekurangannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini saya ucapkan bersama-sama kita salam guru penggerak. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan. Dan diharapkan kita selalu bahagia ya Bu. Salam dan bahagia. Karena itu yang paling utama. Dalam kita mengikuti segala kegiatan, segala aktivitas,
Semoga kita salam dan bahagia, yaitu selamat dan bahagia. Dan semoga kita juga dapat mentransferkan kebahagiaan kita ke anak-anak kita. Di sini saya akhiri sesi kita, yaitu tentang aksi nyata budaya positif TK Negeri Tirta Makmur ini. Saya sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Bu. Pasti di sini masih banyak kekurangan dalam saya penyampaian materi ini, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesediaan waktunya ya Bu, atas kesediaan waktunya untuk mengikuti sesi ini yang termasuk tugas saya di calon guru penggerak angkatan 9 ini. Semoga bisa diambil manfaatnya yang baik dan yang jeleknya ditinggalkan, dan semoga bisa menggerakkan juga teman-teman untuk bisa juga itu tadi termasuk ke motivasi intrinsik dan eksternal ya Bu. Saya hanya sebatas motivasi eksternal menyampaikan seperti ini. Tapi itu kembali ke diri masing-masing. Motivasi internal ibu-ibu demi kemandirian itu kami kembalikan ke ibu lagi. Nah, mungkin di sini di akhir acara ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan dan kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya? Nah, pada kesempatan pagi ini kita mau membuat kesepakatan, mau membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Tapi sebelum itu kita ice breaking dulu ya. Coba berdiri semuanya, tetap di tempatnya. Tangan ke atas.
diputar-putar, peganglah lutut, goyang-goyang, 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 diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Lagi, sekali lagi yuk. Diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, goyang, 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 di situ anak-anak lihat ada gambar apa itu ya? Gambar iya. Kalau anak-anak datang ke sekolah biasanya langsung apa ya? Ucap salim, salam sama guru. Berarti itu salim menghormati. Sama temennya salim nggak ya? Salim iya, salim juga sama temennya. Anak-anak datang sekolah salim sama bu guru, saling sama temennya, menyapa bu guru itu saling menghormati. Sudah dilakukan semua sama anak-anak? Iya. Selanjutnya, yuk kita lihat selanjutnya. Coba perhatikan, lihat di layarnya Solihah. Coba, nah itu di situ ada gambar apa? Siapa yang mau menyebutin maju ke depan? Oke, Arkan, coba. Yang ini gambar apa ya? Yang ini gambar apa? Coba sebutin. Oh iya, berbaris. Barisannya rapi apa acak-acakan ya? Rapi, berbaris yang rapi. Terus apa lagi? Ini apa ya? Iya, itu berdoa ya. Sudah berdoa. Apalagi ini sudah berdoa. Belajar. Kalau belajar sungguh-sungguh. Iya, kalau belajar sungguh-sungguh. Doa. Terus belajar semangat. Nah, itu namanya kita keyakinan kelasnya semangat belajar. Anak-anak semangat ya? Coba. Anak tahu? Kalau bu guru bilang semangat, anak-anak jawab yes ya. Semangat. Anak-anak jawab yes. Coba. Semangat. Oh, semangat semuanya.
jadi semangat belajar. Iya. Sekarang selanjutnya apa lagi ya? Selanjutnya ya. Wah, itu apa itu kira-kira, siapa yang bisa menyebutkan ya? Iya, bermain. Kalau bermain itu harus apa? Iya, kalau bermain harus bareng-bareng. Baik. Nah, itu namanya saling menyayangi. Anak-anak sayang sama temennya? Iya. Kalau Bu Guru sayang juga sama anak-anak. Anak-anak sayang sama Bu Guru. Itu ada gambar saling menyayangi. Kalau bermain itu baik-baik, bersama-sama, boleh pukul-pukulan. Harus saling menyayangi, bermain bersama, bermain baik-baik. Ya. Nah, selanjutnya, apalagi selanjutnya ya? Nah, selanjutnya kira-kira itu gambar apa ya? Berbagi makanan. Iya. Berbagi makanan. Terus bermain bersama. Itu apa keyakinan kelas? Peduli dengan teman. Nah, anak peduli dengan teman. Iya, apa aja contohnya? Kalau temannya nggak bawa pensil, dipinjemin, iya peduli sama teman. Terus kalau temannya bawa makanan yang banyak, berbagi, ya itu peduli temannya. Terus kalau temannya terluka, ditolongin. Nah, itu namanya peduli dengan teman. Oke, sekarang selanjutnya. Wah, gambar apakah itu? Sepatu. Iya, berarti itu maksudnya apa ya? Ya, kalau melepas sepatu ditaruh di mana? Di sepatu. Udah dilakukan sama anak-anak? Iya, tapi kalau itu masih ada sepatu siapa ya? Iya, kalau melepas sepatu harus taruh di rak. Itu dinamakan peduli lingkungan. Peduli apa? Peduli. Terus di sebelahnya ada dua gambar anak lagi. Ngapain itu ya? Iya. Anak kalau habis makan jajan, sampahnya ditaruh di mana ya? Terus kalau melihat sampah berserakan, dibiarin saja apa diambil ya? Diambil terus taruh di mana? Sampah. Iya, itu dinamakan peduli lingkungan. Apa? Peduli lingkungan. Ada satu lagi peduli lingkungan loh, gambarnya loh. Nah, di situ gambar apa itu siapa yang tahu ya? Ya, apa coba sebutin? Gambar apa itu? Orang boleh sebutin? Lagi menyusun apa? Iya, berarti kalau habis membaca buku, bukunya dikembalikan di mana? Iya, bukunya dikembalikan. Iya. Oke, tepuk tangan buat Minara. Iya, kalau habis bermain juga mainannya dikembalikan pada tempatnya. Nah, sudah selesai. Ingat tadi keyakinan kelasnya apa tadi? Kalau saling menghormati, apa tadi? Sampai sekolah saling. Terus yang saling menghormati saling sama Bu Guru. Yang selanjutnya yang semangat belajar, apa tadi bisa menyebutin siapa ya? Iya, coba siapa Aisyah? Zahra disebutin. Apa aja tadi, berdiri Salihah? Apa aja tadi yang semangat belajar? Ayo. Berdoa, ayo sebutin. Berdoa, terus baris yang rapi. Iya. Iya. Tepuk tangan. Iya, selanjutnya. Nah, selanjutnya yang saling menyayangi. Kalau saling menyayangi apa ya? Ayo coba Isni, coba sebutkan. Menyayangi. Iya, kalau saling menyayangi contohnya seperti apa? Bermain sama-sama. Bermain sama-sama. Ya.
Coba. Anak mau? Ini udah keyakinan kelas belum tadi ya? Kata Bu Guru tadi, kalau semangat belajar kan tetap di tempatnya. Coba barisan ini tadi mana tempatnya? Kembali ke tempatnya. 1, 2, 3. Nah, yuk. Panggilan mana tempatnya tadi, Solihah? Sekarang selanjutnya, Bun. Yang peduli temannya. Apakah bisa itu saya? Laki-laki belum menjawab tadi ya. Yang peduli teman. Yang peduli teman contohnya apa tadi, Babi? Hani. Kalau peduli dengan teman apa? Berbagi dengan teman. Menjauhkan pensil teman. Oh iya, tepuk tangan dulu buat Hani. Iya, yang peduli dengan teman. Apa tadi? Minjemin temennya pensil, berbagi makanan, apa lagi ya? Menolong teman yang terluka. Iya, selanjutnya yang peduli lingkungan apa? Coba iya, buang sampah. Terus menyusun sepatu Dira. Iya, wah pintar semua nah Bu Guru. Tepuk tangan dulu semuanya. Wah. Nah, cukup sekian ya pembuatan keyakinan kelas kita. Bu Guru ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Nah, Ibu berarti itu sudah keyakinan bersama kita ya. Jadi setiap berangkat sekolah sampai pulang kita harus menerapkan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah.